Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang terdapat pada judul video, kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita aneh dan unik yang berasal dari seorang pemimpin zalim bernama Hajjaj bin Yusuf. Kisah kali ini juga akan ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan menceritakan tentang biografi singkat dari Hajjaj bin Yusuf ini, teman-teman. Hajjaj bin Yusuf As-Sawqi lahir di Thaif pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Ayahnya adalah seorang yang soleh dan ahli ibadah. Dengan didikan ayahnya ini, Hajjaj berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz secara sempurna. Dan intinya, masa kecil Hajjaj bin Yusuf sangat dekat dengan agama. Singkat cerita, ketika Hajjaj tumbuh dewasa, ia menjadi seorang yang pintar dan soleh hingga Khalifah Abdul Malik menunjuk dia menggantikan menjadi gubernur di Irak ketika Khalifah Abdul Malik wafat. Di buku sejarah manapun yang kita buka, teman-teman, jika bercerita tentang Hajjaj bin Yusuf ini, maka tema besar pembicaraannya pasti sama. Ia merupakan seorang yang zalim dan mudah untuk menumpahkan darah. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, di balik sifatnya yang otoriter, Hajjaj bin Yusuf memiliki sisi seorang humanis dan dermawan. Nah, di sini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang akan menceritakan tentang permintaan aneh dari seorang pemimpin Irak, Hajjaj bin Yusuf, kepada rakyatnya. Dan kisahnya begini, teman-teman. Ketika itu, di wilayah Irak menjadi pusat perkembangan agama Islam. Dan di waktu yang sama, Irak juga banyak terdapat ulama-ulama yang terkenal soleh di masa kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf ini. Ketika itu rakyatnya banyak yang membenci Hajjaj bin Yusuf ini, teman-teman, termasuk dari kalangan ulama-ulama soleh. Jadi ketika Hajjaj ini menunjuk salah seorang pembesarnya di kerajaan untuk menjadi pemimpin di suatu wilayah bagian Irak, ya mungkin kalau bahasa kitanya adalah wali kota, teman-teman. Maka wali kota baru ini yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf pasti akan memiliki masa jabatan yang sangat singkat. Karena ketika itu, setiap ada pemimpin baru yang ditunjuk Hajjaj, maka pada saat itu juga para ulama-ulama soleh mengangkat tangan untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pemimpin baru yang ditunjuk ini langsung lengser dari kursi jabatannya. Dan benar saja, ketika baru diangkat menjadi wali kota, tak lama setelah dari itu ia langsung turun dari jabatannya. Lalu Hajjaj menunjuk wali kota yang baru. Kemudian ulama-ulama soleh berdoa lagi, maka langsung turun lagi jabatannya. Hal ini terjadi terus-menerus dan membuat Hajjaj bin Yusuf bingung. Akhirnya, ia mulai berpikir bagaimana cara mengatasi masalah ini. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, lalu pada suatu hari entah apa yang ada di pikirannya. Ketika itu Hajjaj memerintahkan kepada rakyatnya untuk mengumpulkan sebuah telur di suatu lapangan. Rakyatnya ketika itu bingung, apalah maksud pemimpinnya ini? Kok tiba-tiba hari itu semua orang disuruh mengumpulkan telur? Namun teman-teman, karena perintah ini sempat disepelekan oleh rakyatnya, akhirnya Hajjaj mengancam, apabila ada yang tidak mengumpulkan telur di hari itu, maka akan dihukum seberat-beratnya. Dan mau tidak mau, di hari itu satu persatu orang harus mengumpulkan sebutir telur di lapangan tersebut. Singkat cerita, penuhlah lapangan itu dengan telur-telur yang dikumpulkan masyarakat, hingga tak satu pun ketika itu ada orang yang tidak mengumpulkan telur. Semuanya mengumpulkan telur. Telurnya ini bervariasi, teman-teman. Ada telur ayam, ada juga telur bebek, burung, unta, dan macam-macam telur lainnya. Lalu keesokan hari permintaan aneh muncul lagi dari pemimpin mereka. Kali ini Hajjaj memerintahkan kembali untuk mengambil telurnya kembali di lapangan tersebut. Nah,
Mereka ini diharuskan untuk mengambil telur yang kemarin mereka letakkan di sana. Ketika itu rakyatnya pada bingung karena telur-telur yang banyak itu sudah tercampur aduk. Namun Hajjaj mengancam rakyatnya kalau mereka tidak ambil maka mereka akan dihukum. Maka terpaksalah mereka ambil secara acak. Artinya, orang-orang ketika itu asal ambil saja telur itu, teman-teman. Entah itu telur mereka yang kemarin ataupun telur milik orang lain. Yang penting mereka pulang dengan membawa sebuah telur. Akhirnya habislah telur tersebut di lapangan itu tanpa tersisa satupun. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, 1 bulan setelahnya, Hajjaj bin Yusuf menunjuk seseorang kembali untuk menjadi wali kota di salah satu wilayah bagian di Irak. Dan seperti biasanya, ketika ada pemimpin baru, maka orang-orang alim ketika itu melakukan hal yang sama. Mereka secara beramai-ramai mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya wali kota baru ini cepat lengser dari jabatannya. Lalu mereka tunggu sehari, 2 hari, bahkan sampai berbulan-bulan, wali kota baru ini tidak lengser juga. Hal ini pun membuat para alim ulama ini bingung, teman-teman. Apa yang salah dari doa mereka? Akhirnya para alim ulama ini pergi ke tempat seorang alim ulama yang sangat terkenal akan kesolehan dan kebijaksanaannya. Lalu di sana mereka bercerita, biasanya kalau ada wali kota baru yang ditunjuk Hajjaj bin Yusuf, setelah kita doakan, maka tak lama dari itu langsung lengser. Kenapa kali ini tidak ya? Lalu sang alim terkenal ini bertanya, dalam 1 bulan ini apa yang telah kalian perbuat? Lalu salah seorang dari mereka berkata, perasaan tak ada hal yang aneh yang kami lakukan selama sebulan ini. Lalu sang alim yang terkenal ini bertanya lagi, apakah ada hal yang berhubungan dengan makanan dalam peristiwa sebulan terakhir ini? Lalu mereka menjawab dan bercerita tentang peristiwa pengumpulan telur itu. Dan mereka bercerita secara rinci sampai akhirnya telur itu diambil kembali. Maka sang alim terkenal ini berkata, itulah penyebabnya. Telur itu menjadi syubhat karena kalian mengambil secara asal-asalan dan kalian sudah memakan telur milik orang lain. Makanya pintu langit tertutup dari doa karena kalian telah lalai mengambil telur yang bukan milik kalian. Lihatlah teman-teman, di kisah ini mengandung hikmah bahwa kalau setiap muslim selalu menjaga kesuciannya, selalu menjaga makanan dari yang haram, maka setiap mereka mengangkat tangan untuk berdoa, maka tidak ada halangan bagi dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya pasti akan diijabah dengan cepat. Namun di sini Hajjaj bin Yusuf sangat cerdik. Dia mengelabuhi rakyatnya dengan peristiwa telur itu, hingga telur tersebut hukumnya menjadi syubhat atau menjadi samar kalau dalam bahasa kitanya. Jadi telur tersebut menjadi racu. Apakah hukumnya halal atau haram? Jadi itulah kisah tentang seorang pemimpin dan telur. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.